Malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus yang baru aja terjadi, masih happening banget di Korea Selatan. Ini kasus yang menimpa seorang YouTuber bernama Suyang. Kalian kenal nggak? Ya mungkin sebagian besar dari pecinta YouTube kenal ya sama Suyang ini. Karena channel YouTube-nya tuh udah gede banget ya guys. Subscribersnya itu mencapai 10,3 juta dan semua videonya viewersnya tuh di atas 1 juta ya guys. Penontonnya juga bukan cuma dari Korea, bahkan dari berbagai negara. Nah, Suyang ini kontennya mengenai mukbang. Dia tuh badannya kecil kalau kalian lihat ya guys, tapi makannya tuh banyak banget. Porsi makannya bener-bener besar. Nah, di setiap video-videonya Suyang itu selalu kelihatan happy, ceria, menyenangkan. Dia tuh selalu memuji makanan yang dia makan. Ibaratnya dia tuh bisa dibilang orang yang kelihatannya bener-bener positif vibes banget. Tapi sayangnya, ternyata kehidupan asli seorang Suyang ini sangat amat miris banget ya guys. Selama bertahun-tahun, Suyang ini jadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pacar sekaligus manajernya sendiri. Bahkan Suyang ini jadi korban pemerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum YouTuber lain di Korea. Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Kita cerita berdasarkan kronologi waktunya ya guys. Jadi awalnya ada satu channel YouTube besar di Korea. Channel YouTube ini membahas mengenai politik atau mengenai hal-hal sensitif lain gitu guys. Jadi juga dia suka kayak membongkar satu fakta yang gak diketahui oleh publik. Nah, kita sebut channel YouTube ini sebagai channel K ya. Nah, si channel K ini baru aja mengupload sebuah video di mana video ini menceritakan kalau si Suyang ini jadi korban pemerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum YouTuber lain. Nah, siapa nih oknumnya? Jadi oknumnya ini ada sekumpulan YouTuber, tapi yang di-mention ada 3 ya guys. Kita sebut aja kumpulan YouTuber ini sebagai channel G ya. Biar nggak bingung ya guys. Channel K dia yang mempublish kalau si Suyang ini diperas, dan channel G adalah si pelakunya yang memeras Suyang ya guys. Nah, si channel G ini dia tuh tahu dan punya bukti kalau ternyata Suyang dulunya sebelum dia jadi seorang YouTuber, dia pernah jadi LC atau pekerja di sebuah klub malam. Dan dia pun menggunakan itu buat meras Suyang. Dia minta nih ke Suyang sejumlah uang yang nominalnya gede banget ya guys, mencapai 2 miliar rupiah. Nah, kalau Suyang ini nggak mau ngasih, dia bakal ungkaplah ke publik fakta kalau dulunya Suyang ini adalah seorang LC. Nah, karena Suyang itu nggak mau mungkin nama baiknya tercoreng, dia udah sempat ngasih nih uang ke channel G ini. Nominalnya memang nggak sebesar yang dia minta, hanya sekitar 500 juta. Tapi setelah apa yang dilakukan sama channel G ini diupload sama channel K ini ya guys, kan jadi booming tuh kemana-mana. Akhirnya Suyang ini memutuskan untuk membuka sendiri semuanya ke publik. Dia benar-benar nyeritain semua masa lalunya ke publik. Malam itu 11 Juli 2024, Suyang bikin live streaming di channel YouTube-nya. Dia ceritain lah semua. Jadi dulu ketika dia masih jadi seorang pelajar, Suyang ini punya seorang kekasih. Nah, awalnya pacarnya Suyang ini tuh baik banget, hubungan mereka berjalan dengan lancar. Nah, seiring berjalannya waktu, pacarnya Suyang ini mulai berubah. Dia tuh jadi kasar dan suka main tangan sama Suyang. Makin lama makin parah guys. Kalau awalnya dia mukul Suyang pakai tangan, lama kelamaan tuh mulai pakai benda, kayak pakai payung dan pakai alat-alat lainnya gitu. Nah, Suyang jadi nggak tahan lah, masa pacaran bukannya disayang malah dipukulin ya. Dia pun minta buat putus. Nah, pacarnya ini nggak terima, dia ngancem kalau sampai Suyang bener mutusin dia bakal nyebarin video
Karena ternyata diem-diem pacarnya ini ngerekam ketika dia sama Suyang ini lagi melakukan hubungan. Sebenarnya waktu itu Suyang belum jadi public figure ya, dia kan masih pelajar. Jadi pacarnya tuh ngancem dia bakal ngasihin nih video Suyang sama dia tadi yang lagi berhubungan ke orang tuanya Suyang dan juga ke semua keluarganya. Ya jelas Suyang panik lah ya, secara dia juga masih pelajar, dia takut dong. Akhirnya mereka nggak jadilah tuh putus. Makin lama pacarnya Suyang tuh memang makin menjadi banget guys. Jadi dia tuh ya, si cowok ini pacarnya Suyang kerja di satu klub malam dan dia mintalah supaya Suyang kerja juga di situ jadi LC. Jadi tugasnya Suyang tuh kayak pakai baju seksi terus nuangin minuman ke para tamu di bar. Jadi intinya Suyang tuh memang membenarkan gitu. Benar, dulu tuh aku pernah jadi LC di satu bar, tapi ini karena dipaksa oleh pacarnya. Bahkan ya guys, gaji dia sebagai seorang LC ketika itu sama sekali dia nggak terima, semuanya diambil sama pacarnya itu. Di live streaming juga Suyang menekankan ya, selama dia jadi LC dia tuh nggak ada lebih selain nuangin minuman aja. Karena kan konotasinya LC itu bisa diajak buat nginep bareng gitu. Tapi kalau Suyang bilang dia bener-bener gak pernah kayak gitu. Nah semakin lama Suyang tuh ya makin gak kuat lah kerja di situ. Bayangin ya guys, kerjanya di sebuah klub malam dan semua gajinya ini diambil sama pacarnya. Suyang bener-bener gak dapet apa-apa. Suyang minta buat berhenti dari kerjaannya tersebut. Nah pacarnya makin marah. Suyang bener-bener makin dipukulin banget ya guys. Dia bilang, kalau kamu nggak kerja lagi di sini, kamu mau dapat uang dari mana? Kamu mau ngasih aku uang dari mana? Dia ngomong gitu guys ke si Suyang ini. Akhirnya Suyang bilang lah kalau dia itu mau mulai bikin live streaming, mau bikin video YouTube. Karena memang dari dulu Suyang tuh punya cita-cita pengen punya YouTube ya. Dia tuh suka banget bikin live streaming mengenai mukbang. Dan Suyang bilang dia bakal dapat uang juga kok dari situ dan dia bakal kasih juga uangnya ke pacarnya ini. Akhirnya jalan lah, Suyang mulai bikin live streaming, ternyata videonya ini banyak yang suka. Awalnya Suyang ini belum jadi YouTuber ya guys, dia kayak masih sering bikin live streaming aja di channel khusus buat live streaming namanya Afrika TV waktu itu ya. Salah satu channel streaming terbesar di Korea Selatan. Nah karena memang kayaknya antusias masyarakat tuh besar, mereka pada suka sama video-videonya Suyang gitu. Si pacarnya mulai mikir lah, wah kayaknya Suyang ini punya bakat, orang-orang juga pada suka sama dia. Dia pun bikin kayak semacam manajemen artis. Dia ini si pacarnya Suyang jadi manajer sekaligus pemilik dari perusahaan tersebut dan Suyang jadi artisnya. Nah kontrak kerjanya ini dibilang pembagiannya 70-30. Si pacar sekaligus manajernya ini dapat 70%, sedangkan Suyang 30% aja guys. Belum sampai di situ ya. Nah kalau misalkan awal-awal nih ketika aku belum tahu kasus ini, ketika aku ngelihat channelnya Suyang, aku kan mikir, wah gila ini Suyang tuh pasti kaya banget. Subscribernya 10 juta lebih, viewers setiap videonya di atas 1 juta, penontonnya itu kayak nggak mungkin nge-skip videonya, bakal nonton sampai habis karena memang benar-benar menarik ya guys. Tapi ternyata guys, semua AdSense yang didapetin dari channel YouTube-nya Suyang semuanya guys diambil sama pacarnya. Suyang tuh nggak dapet apa-apa, dia cuma dapet ya tadi 30% kalau dia tanda tanganin kontrak. Bahkan katanya Suyang tuh bilang dia yang udah seterkenal itu ya guys, dia tuh nggak punya duit ketika dia pengen banget makan ayam goreng. Ketika itu dia pengen mukbang ayam goreng, tapi dia nggak punya duit guys karena semuanya tuh dikuasain sama pacarnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di kantornya Suyang ini akhirnya tahulah apa yang terjadi sama Suyang, kayak gimana jahatnya si manajer sekaligus pacarnya Suyang ini. Nah di live streaming itu Suyang bener-bener kayak berterima kasih banget sama karyawan-karyawannya gitu, yang memang bener-bener positif banget, yang bener-bener banget ngebantuin dia di masa-masa sulitnya ketika itu. Nah akhirnya Suyang itu kan memang udah jengah banget sama pacarnya, dia sampai sempet mogok syuting ya guys.
pacarnya tuh makin marah banget, ngamuk. Dia bener-bener mukulin Suyang lagi. Nah di sini para karyawannya bener-bener bantuin supaya Suyang tuh bisa lepas gitu ya dari pacarnya. Nah si pacarnya ini mengancam lah ya guys, kalau sampai ada yang ngebantuin Suyang lagi bakal dipecat. Dia bakal ngancurin kamera dan juga komputer-komputer yang ada di kantornya. Nah makin lama karena makin parah, akhirnya pengacara kantornya Suyang ini jadi tahu. Nah awalnya si pengacara ini tuh tugasnya buat ngurusin kayak setiap kali ada kontrak kerja gitu. Nah karena dia tahu apa yang terjadi sama Suyang, dia pun bersedia buat ngebantuin Suyang. Si pengacara ini bikin tim, dia lakukan investigasi sampai akhirnya dia dapat banyak bukti. Dia dapat bukti foto-foto ketika Suyang itu habis dipukulin. Dia juga dapat bukti rekaman ketika Suyang tuh lagi dianiaya sama pacarnya. Dari bukti-bukti yang ada, si pengacara ini pun mengajukan gugatan ke pihak kepolisian. Si cowok ini pacar sekaligus manajernya Suyang dituntut secara pidana dengan 10 tuntutan dan diminta mengembalikan dana atau uangnya Suyang yang udah dia ambil sebanyak kurang lebih 40 miliar guys, bayangkan ya. Nah selama proses penyidikan si cowok ini tuh bener-bener selalu mangkir. Dia bener-bener gak kooperatif, gak pernah datang setiap dipanggil oleh pihak kepolisian. Akhirnya dia dilaporin lagi sama pengacaranya Suyang. Jadi totalnya ada 2 tuntutan ya guys. Satu tuntutan yang tadi pertama pidana itu masih berlanjut, dituntut lagi yang kedua karena dia selalu mangkir, bener-bener kayak berusaha buat kabur gitu ya guys. Dan di tahun 2023 lalu pacarnya Suyang yang memang kayaknya dia udah ngerasa dia gak akan mungkin menang di persidangan, dia juga mungkin merasa gak mungkin bisa balikin duitnya Suyang, dia memilih buat menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi di tahun 2023 sebenarnya masalahnya tuh udah selesai ya guys, karena si cowoknya ini udah meninggal dunia, udah gak ada ya, kasusnya ditutup akhirnya ya guys. Akhirnya ya guys, setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, Suyang ini bisa lepas juga lah dari jerat pacarnya, karena ujungnya pacarnya ini kan udah meninggoy gitu ya guys. Sedihnya belum sampai di situ cobaannya buat Suyang. Tiba-tiba aja datang beberapa oknum YouTuber yang tadi di awal kita sebut sebagai channel G. Dia itu ngancem dan juga meres Suyang. Dia minta uang yang jumlahnya besar banget, mencapai 2 miliar rupiah, karena dia bilang dia punya bukti-bukti kalau dulunya Suyang ini pernah kerja di sebuah klub malam sebagai seorang LC. Nah walaupun akhirnya semuanya udah clear ya guys, setelah Suyang ini ngasih klarifikasi, publik pun tahu kalau Suyang ini adalah korban dari segala korban. Nah masalahnya Suyang ini udah selesai sebenarnya guys, udah clear setelah dia bikin live streaming. Dia kan udah ceritain semuanya sesuai dengan yang aku ceritain tadi. Semua orang akhirnya udah tahu lah yang sebenarnya gitu ya guys. Nah sekarang ini yang rame di Korea adalah mengenai si channel K dan juga si channel G yang tadi aku bilang ya guys di awal. Nah si channel G ini isi kontennya sebenarnya awalnya tuh disukain banget sama publik. Channel G ini kumpulan YouTuber ya guys, ada banyak, tapi yang dimentionkan ada 3. Nah channel yang pertama dia tuh kayak membahas mengenai kejadian-kejadian atau kayak konflik, masalah-masalah yang terjadilah di Korea yang ditanganin sama polisi, tapi polisi tuh kayak nggak menyebutkan secara langsung siapa pelaku-pelakunya gitu. Nah channel ini tuh berhasil buat ngebuka hal-hal yang ditutupin sama polisi gitu guys. Nah channel yang kedua itu juga kayak ngebahas mengenai skandal-skandal artis, mengenai program-program yang ternyata settingan kayak gitu guys. Jadi 3 channel YouTube ini sebenarnya awalnya disukain banget sama masyarakat karena kayak membuka fakta-fakta yang sesungguhnya. Tapi setelah si channel K itu ngebuka ke publik,
kenyataannya si channel G ini dia tuh pilih kasih ibaratnya guys. Ternyata dia tuh dia tuh meres artis-artis gitu ya guys. Kalau lu bayar maka skandal lu nggak bakal gue naikin di YouTube gue, tapi kalau lu nggak mau bayar ya udah bakal gue blow up semuanya. Nah itulah sekarang yang jadi rame banget di Korea. Dua channel ini kayak saling serang, mereka ngupload bukti-bukti mengenai kedua channel YouTube ini gitu loh guys. Kalau masalah Soyangnya sih udah selesai sampai di situ ya guys. Itu dia guys cerita kita malam ini. Sedih banget gak sih guys? Aku gak kebayang gimana rasanya jadi Suyang. Hidup selama bertahun-tahun loh guys. Dari dia masih SMA sampai dia kuliah lulus sampai sekarang jadi YouTuber besar. Dan dia harus hidup bareng sama cowok yang luar biasa toksik banget. Bersyukur banget akhirnya dia bisa lepas sekarang ya guys. Jadi buat kalian siapapun yang ada di dalam hubungan yang benar-benar gak sehat, yang benar-benar toksik, tinggalin guys, benar-benar tinggalin. Itu tuh penjahat yang gak ada tuh namanya sayang, yang menyakiti pasangannya ya guys. Sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye bye.